Rumah di Graha Taman, Bintaro Sektor 9 yang posisinya hook dan depannya langsung menghadap clubhouse itu udah jarang banget teman-teman. Apalagi ini rumah harganya itu marketable banget, murah di kalangannya dan masih sangat negotiable. Hari ini aku mau nge-review sebuah rumah yang lokasinya teman-teman pasti udah tahu, ini kawasan old money-nya Bintaro, yaitu Graha Taman Bintaro Sektor 9, yang pastinya ini deket kemana-mana, deket ke Bintaro Jaya Exchange, ke pintu tol Pondok Aren, ke rumah sakit, ke sekolahan, pokoknya semuanya udah lengkap di kawasan Bintaro ini. Dan kawasan klasternya ini adalah kawasan klaster lama yang sudah existing, lengkap dengan fasilitas one gate sistemnya. Dan yang tadi aku udah info di awal, langsung depannya itu menghadap ke clubhouse, yang pastinya ini tidak semua rumah di klaster ini itu punya fasilitas seperti ini. Plus juga posisi rumahnya ini bagus banget teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena posisinya ini di hook menghadap ke selatan serta menghadap ke barat, which is teman-teman kalau tinggal di rumah ini udah pasti nggak bakalan kepanasan dan selalu adem terus. Nah, bagi teman-teman yang hoki atau feng shui-nya menghadap selatan barat, cuma satu-satunya ini listingan yang aku pegang di klaster ini. Tidak ada yang lainnya lagi. Nah, untuk rumah ini luas tanahnya itu di 450 meter persegi teman-teman, dengan luas bangunan 550 meter persegi, terdiri dari 3 lantai. Dan kondisi bangunannya ini masih sangat kokoh, walaupun ini dari ownernya sudah lama tidak tinggal di sini, sudah lama kosong, tapi dari segi struktur bangunan ya itu masih sangat bagus. Tinggal nanti ditouch up sedikit, dirapiin sedikit, itu udah jadi kayak rumah istana baru teman-teman. Ya, dan punya kamar tidur yang cukup banyak untuk keluarga besar, ini cocok banget. Nah, untuk akses pintunya itu sebenarnya pintu utamanya ada di sebelah sini, ya, yang di depan ini, teman-teman. Ada foyernya seperti ini, ada porchnya, dan berundak-undak, beda dengan rumah yang lainnya karena ini posisi rumahnya itu berada di atas jalanan utama klaster ini. Jadi yang pasti ini punya kesan yang lebih mewah lagi karena posisi di atas. Dan akses keduanya itu ada di sebelah kanan, itu ada carport teman-teman, atau garasi, itu bisa lewat situ juga masuk ke dalam rumah. Nah, kita sekarang cek ke dalam rumahnya dulu. Nah, ini masuk ke dalam rumahnya, langsung di sebelah sini ada area terima tamu atau area foyer, yang pastinya ini kalau untuk old money ini perlu banget ya teman-teman. Di sebelah sini cukup besar. Kemudian kita langsung lurus ke depan, ini langsung ada lorong ke ruangan tengah nih teman-teman. Nah, untuk lorong ini di sebelah kiri ada, bisa dijadikan ruang kerja atau sebelumnya ini dijadikan musola ya sama ownernya. Kemudian di sebelah sini adalah area living roomnya, yang pasti ini juga luas banget, bisa kumpul keluarga besar ya. Jadi di sini mau tempat nongkrong bareng keluarga itu juga bisa banget nih teman-teman. Nah, ini adalah akses pintu menuju ke garasi yang di sebelah ya. Di situ bisa muat untuk carport 2 mobil. Kemudian tapi kalau misalkan kita punya mobilnya banyak, itu tenang aja, parkirnya bisa di depan clubhouse yang tadi di seberang rumah ini. Dan itu bisa dipakai karena memang fasilitas rumah ini teman-teman. Nah, di lantai 1 ini ada satu kamar tidur di sebelah sini, tapi ini kondisinya lagi mati lampunya ya. Kemudian kalau misalkan tamu, ada powder room di sebelah sini teman-teman ya. Posisi powder roomnya ini turun ke bawah ya. Jadi buat nanti kalau tamu nggak usah jauh-jauh, nanti ke sebelah sini aja. Selanjutnya di sini adalah area untuk dining area. Sebelah sini yang masih cukup luas ya teman-teman. Serta di sebelah kanan aku ini ada dapur bersih ya. Ini kalau interior mungkin ini udah include ya sama di harga, karena kondisinya memang udah cukup tua ya. Jadi ini udah nggak dihitung lagi, tapi tetap ini dijual sekaligus dengan harga rumahnya. Nah, kemudian di sebelahnya itu langsung ada dapur kotor nih teman-teman.
Di sebelah sini dapur kotor, sudah lengkap semuanya pastinya. Kemudian udah disediain juga untuk kamar tidur pembantu dan ada tangga ke atas itu untuk ke service area di lantai 2. Selanjutnya di lantai 1 ini di sebelah sini ada backyard ya. Jadi di sini tidak lupa masih ada sisaan tanah yang cukup luas. Jadi kalau misalkan teman-teman ini diaktifin lagi kolamnya atau dijadikan taman kering buat pet, ya buat Anabul ini bisa banget ditaruh di belakang. Kemudian di lantai 1 ini juga ada satu kamar tidur di sebelah sini yang sudah ada ensuite bathroomnya juga. Ini bisa buat untuk orang tua ya yang nggak bisa naik tangga. Karena di sini walaupun rumah 3 lantai itu nggak ada liftnya, jadi semuanya pakai tangga semua. Nah ini lantai 1-nya, kita cek ke lantai 2-nya. Nah ini untuk lantai 2-nya teman-teman, di lantai 2, di tengahnya ini langsung ada ruangan living room yang super besar ya. Jadi ini living room yang kedua, selain tadi yang ada di lantai 1-nya. Plus juga ya, living room ini terkoneksi dengan area balkon di sebelah sana yang menghadap ke depan rumah teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat view clubhouse tuh dari sini gitu. Nah ini kalau misalkan kita lagi kumpul keluarga, sebenarnya ini mau dibuka jadi kesannya itu jadi lebih ngeplong lagi. Kemudian di lantai 2 ini ada 4 kamar tidur teman-teman. Jadi di bawah itu kan ada 2, di sini di lantai 2-nya ada 4 kamar tidur. Nah kamar tidur pertama ada di sebelah sini ya. Ukurannya kamar tidurnya di sini yang pasti itu nggak kecil-kecil ya. Di sini muatnya gede. Ya, udah ada kasurnya lengkap ya. Jadi kalau misalkan mau taruh kasur, taruh meja belajar, lemari itu nggak usah kita pikirin lagi karena ruangannya itu gede banget teman-teman. Nah, kamar mandinya di sini sharing nanti ya. Kemudian ada kamar tidur lagi di sebelah sini untuk anak juga. Ukurannya juga masih besar ya. Udah ada jendela juga menghadap ke depan. Next, ya kamar selanjutnya ada di sebelah sini nih teman-teman. Ya ini kamar yang ketiganya di sebelah sini ya, tapi belum ada kamar mandi di dalamnya. Dan kamar yang keempat ada di sebelah sini. Itu dia ada pintu yang bisa connecting untuk ke kamar tidur anak sebelahnya nih. Biasanya kalau misalkan anak kembar atau misalkan anak yang harus ditemenin malam-malam, nah itu bisa ada pintunya udah di sebelah sini. Nah selanjutnya di sebelah sini adalah service area lantai 2 nih teman-teman. Jadi tadi yang kita lihat di bawah itu servis yang di lantai 1. Tapi kalau misalkan mau nyuci, mau ngejemur itu bisa di lantai 2 ini. Dan sudah ada kamar tidur pembantunya juga di situ ya. Dan itu bisa naik ke lantai 3-nya lagi sebenarnya gitu teman-teman. Jadi untuk dari segi service room itu kita nggak usah pikirin lagi karena ini udah lengkap banget nih teman-teman. Nah kita sekarang cek ke lantai 3-nya. Nah ini untuk lantai 3-nya nih teman-teman. Jadi lantai 3-nya ini bukan cuma balkon kosong aja, tapi ada ruangannya lagi nih. Nah di sebelah sini ini sebenarnya jadi dulu itu dijadiin dining room sama si keluarganya gitu. Karena di lantai 3 ini buat kamar tidur utama si pemilik gitu. Jadi inilah satu lantai ini privasinya emang buat kepala rumah tangga aja nih. Ini dining room di sebelah sini, terus buat nonton sendiri di sebelah sini, jadi gede banget teman-teman. Plus di situ ada akses pintu ya, akses pintu ke bukan servis ya, ada kamar tidur pembantu sama akses tangga yang ke bawah sampai ke dapur kotor yang tadi kita lihat di lantai 1. Jadi kalau misalkan perlu makanan gitu misalkan atau misalkan mau dibikinin kopi tinggal call pembantu di lantai 1, ntar mbaknya naik tangga sampai ke lantai 3 nanti menghidangkannya di sini gitu teman-teman. Nah lanjut lagi ke sebelah sini ya, jadi yang tadi aku bilang dulu itu kepala rumah tangga tinggalnya di lantai 3 ini gitu. Jadi ini adalah kamar tidur utama dulunya. Jadi di sini orang tuanya tinggal di sini gitu, makanya masih ada peninggalan buku-bukunya juga. Tapi ini nanti barang personal, barang pribadi itu akan dibawa sama si pemiliknya kalau rumah ini laku terjual. Nah lantai 3 ini pun itu sudah ada space untuk balkoninya nih teman-teman. Yang pasti ini ukurannya lebih luas lagi daripada yang di lantai 2 ya. Ini bisa dijadikan untuk ruang barbekyuan atau misalkan buat nongkrong, buat ngopi-ngopi ya. Terus ngadepnya ke clubhouse juga.
Terus di sebelah sini sebenarnya kita bisa ke sampingnya karena ini rumahnya posisi hook. Jadi kita bisa ngelihat juga nih ke samping yang menghadap baratnya di sebelah sini. Ya, ini kelihatan semua rumah-rumah di sini itu rumah high end, rumah besar semua. Jadi ini cocok banget untuk keluarga besar ya, untuk old money cocok banget pastinya. Yang pasti harganya rumah ini masih affordable banget di kalangannya dan masih sangat nego. Nah, teman-teman penasaran dong harganya di berapa? Ikutin terus videonya sampai habis. Nah, gimana teman-teman, rumahnya masih bagus kan dari segi bangunannya, apalagi posisinya hook selatan barat, menghadapnya ke clubhouse dan itu cuma satu-satunya unitnya di sini. Harga rumahnya itu dipasarkan 20 miliar dan masih nego banget. Harga 20 miliar openingnya aja itu sudah marketable, harga pasar banget dan masih sangat nego. Jadi teman-teman yang udah ngeliat video ini sampai habis, langsung aja janjian survei sama aku. Seperti biasa, nomor aku ada di kolom deskripsi ya. Dan bagi teman-teman yang mau memasarkan propertinya juga di sekitaran Bintaro, bisa titip jual juga sama aku, nanti dipasarkan secara digital juga seperti ini. Untuk YouTube ini, bagi teman-teman yang belum like, share, dan subscribe, segera like dan subscribe. Dan bagi teman-teman juga yang belum follow Instagram dan juga TikTok aku, segera follow karena masih banyak informasi lainnya yang tidak aku masukin ke YouTube, aku masukinnya ke situ. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!